Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Fajri. Dan sekarang kalian berada di Fajri Ubaidillah Channel. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas salah satu mitos atau larangan yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kalian, yaitu mitos tentang orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa. Nah, sebenarnya tidak ada literatur yang jelas mengenai mitos seperti ini. Namun ada satu peristiwa besar di masa lalu yang mungkin ini jadi penyebab kenapa orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa. Faktor yang mendasari mitos ini adalah faktor kebencian sejarah dari Perang Bubat. Jadi apa sih Perang Bubat itu? Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dulu tentang apa itu Perang Bubat, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mohon disimak dengan baik. Perang Bubat adalah peperangan antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit. Perang ini bermula dari niat Raja Yamuruk yang ingin menjadikan Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dari Kerajaan Sunda untuk dijadikan istri. Ketertarikan Raja Hayam Wuruk kepada Dyah Pitaloka bermula saat Raja Hayam Wuruk melihat lukisan Putri Dyah Pitaloka yang beredar di Majapahit, yang dilukis secara diam-diam oleh seniman pada masa itu. Raja Hayam Wuruk memang berniat menikahi Putri Dyah Pitaloka dengan didorong alasan politik, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda. Dengan restu dari keluarga Majapahit, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana yang pada saat itu sebagai raja dari Kerajaan Sunda. Isi dari surat itu adalah permintaan Raja Hayam Wuruk yang ingin menikahi Putri Dyah Pitaloka. Upacara pernikahan rencananya akan dilangsungkan di Majapahit. Raja Linggabuana lalu berangkat dengan rombongannya ke Majapahit dan diterima lalu ditempatkan di Pesanggerahan Bubat. Raja Linggabuana datang ke Bubat bersama Permaisuri dan Putri Dyah Pitaloka dengan diiringi sedikit prajurit saja. Menurut Kidung Sundayana, Mahapati Gajah Mada ingin menaklukkan negeri Sunda. Karena dari semua kerajaan di Nusantara, hanya Kerajaan Sunda yang belum bisa ditaklukkan. Ini semua dilakukan untuk memenuhi janji Sumpah Palapa yang dia buat sebelum Hayam Wuruk naik takhta. Dengan maksud tersebut, Gajah Mada membuat alasan untuk menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda ke Pesanggerahan Bubat adalah bentuk penyerahan diri Kerajaan Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, melainkan sebagai bentuk penyerahan diri Kerajaan Sunda dan pengakuan superioritas Kerajaan Majapahit atas Kerajaan Sunda di Nusantara. Raja Hayam Wuruk pada saat itu merasa bimbang, mengingat Gajah Mada adalah Mahapati yang sangat diandalkan di Majapahit pada masa itu. Pihak Kerajaan Sunda tidak terima jika kedatangannya ke Majapahit hanya untuk menyerahkan Dyah Pitaloka sebagai suatu bentuk penyerahan diri Kerajaan Sunda terhadap Majapahit. Kemudian terjadilah perselisihan di antara utusan Raja Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Gajah Mada oleh utusan Linggabuana yang terkejut mengetahui jika kedatangannya hanya untuk menyerahkan Dyah Pitaloka sebagai taklukan. Lalu Gajah Mada pun tetap di posisinya. Sebelum Raja Hayam Wuruk mengirim kembali utusannya, Gajah Mada telah lebih dulu mengerahkan prajuritnya dan mengancam Raja Sunda Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan negeri Sunda, Linggabuana melawan tekanan itu. Kemudian terjadilah peperangan yang sangat tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang besar melawan Raja Linggabuana yang hanya dikawal sedikit prajurit dan para pejabat kerajaan yang ikut berangkat ke Majapahit. Perang ini berakhir dengan gugurnya Raja Sunda Linggabuana dan beserta keluarga kerajaan, prajurit, dan para pejabat kerajaan. Lalu, Putri Dyah Pitaloka yang masih hidup pada peristiwa itu memutuskan untuk bunuh diri. Ini dilakukan Putri Dyah Pitaloka untuk menjaga kehormatan bangsa dan negara Sunda. Perbuatan bunuh diri ini diharapkan dapat menjaga kesucian Putri Dyah Pitaloka
dari aksi pemerkosaan, penganiayaan, dan perbudakan. Raja Hayam Wuruk pun hanya bisa meratapi kematian Dyah Pitaloka. Semenjak peristiwa ini, hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada pun mendapat kecaman, kecurigaan, dan tekanan dari para bangsawan Majapahit karena tindakannya yang ceroboh dan gegabah. Gajah Mada pun dianggap telah lancang karena tidak memikirkan perasaan sang raja, yaitu Hayam Wuruk sendiri. Peristiwa Perang Bubat juga mengakibatkan rusaknya hubungan kenegaraan antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit hingga berlangsung bertahun-tahun kemudian. Pangeran Niskala Wastukancana, yaitu adik dari Putri Dyah Pitaloka, yang pada saat itu tidak ikut ke Majapahit dikarenakan masih kecil, diangkat menjadi raja. Pangeran Niskala Wastukancana merupakan satu-satunya keturunan raja yang masih hidup. Kebijakan Prabu Niskala Wastukancana salah satunya adalah memutus hubungan diplomatik dengan Kerajaan Majapahit dan melarang warganya menikah dengan keturunan Majapahit atau Jawa. Dari tragedi Perang Bubatlah asal mula peraturan atau larangan orang Sunda menikah dengan orang Jawa diterapkan. Dan hingga saat ini, masyarakat di Tatar Pasundan sebagian besar masih memegang teguh amanat dari Prabu Niskala Wastukancana ini. Oke teman-teman, dari kisah tadi kita bisa tahu bahwa larangan orang Sunda menikah dengan orang Jawa itu bukanlah sekedar mitos belaka, melainkan diakibatkan dari tragedi Perang Bubat yang terjadi di masa lalu antara Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Majapahit yang notabene adalah suku Jawa. Nah, Prabu Niskala Wastukencana selaku orang yang membuat peraturan ini, tujuannya itu semata-mata bukan untuk mengajarkan keturunan Sunda untuk membenci keturunan Majapahit atau Jawa, melainkan untuk menjaga masyarakat Sunda agar kejadian Perang Bubat ini tidak terulang kembali di zaman-zaman setelahnya. Nah, dan untuk saat ini Sunda dan Jawa sudah ada di dalam bendera yang sama, bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Jadi nggak perlu lagi deh ada larangan-larangan seperti itu. Ya kalau mau nikah sama orang Jawa ya nikah aja. Ya kalau orang Jawa mau menikah sama orang Sunda ya nikah aja, nggak jadi masalah untuk saat ini ya. Sudah banyak kok buktinya ya orang Sunda dan Jawa itu menikah dan hasilnya rumah tangganya adem-adem aja, nggak ada masalah sampai saat ini. Yang salah itu nikah beda agama dengan mengatasnamakan toleransi. Yang namanya nikah beda agama itu namanya kolaborasi, bukan toleransi. Kalau dikit-dikit semuanya dikatain toleransi, yang ini dikatain toleransi, itu dikatain toleransi, itu ciri-ciri orang yang bingung dan tidak punya prinsip. Karena kenapa? Karena prinsip dari toleransi itu sendiri adalah menghargai, dan menghargai itu adalah batasan, bukan bercampur. Oke, sampai sini paham ya kan? Nah teman-teman, itulah fakta di balik mitos atau larangan kenapa orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa. Dan ternyata fakta itu karena kebencian sejarah dari Perang Bubat ya yang terjadi di masa lalu. Dan untuk saat ini fine-fine aja kalau orang Sunda mau menikah dengan orang Jawa ya silahkan, ataupun sebaliknya ya. Kan kita sudah tidak ada bukan hidup di era Majapahit dan bukan hidup di era Kerajaan Sunda. Kita hidup di era bangsa Indonesia, negara Indonesia. Oke teman-teman, itulah fakta dibalik mitos atau larangan kenapa orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa. Saya Fajrul Baidillah. Seperti biasa, sampai jumpa. Hatur nuhun.